Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan menyampaikan jawaban termohon KPU Kabupaten Malaka dalam perkara nomor 24 yang diajukan oleh pemohon Dr. Stefanus Bria Seran, MPH, dan Wendelinus Stalin. Sesuai arahan Pak Yang Mulia Pak Ketua, langsung pokoknya saja. Ya, pokok-pokoknya Dalam eksepsi bahwa sebelum termohon mengajukan jawaban terhadap perbaikan permohonan, pemohon terlebih dahulu termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentang perbaikan permohonan dalam persidangan 26 Januari 2021 bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 26 Januari 2021 yang merupakan perbaikan kedua atas permohonan yang telah diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 22.54 WIB yang kemudian diregistrasi dengan nomor 24 garing PHP dan seterusnya. Perbaikan permohonan dimaksud memiliki perbedaan baik dalam posita maupun petitumnya. Bahkan pemohon secara terbuka menyampaikan adanya perubahan petitum sehingga dapat dikualifikasi sebagai penambahan petitum baru. Perbedaan permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan perbaikan permohonan yang diucapkan dalam sidang tanggal 26 Januari adalah antara lain: uraian tabel jenis modus pemilihan siluman awalnya terdiri dari 23 tabel, kemudian dirubah menjadi 63 tabel. Judul awal setiap tabel adalah hanya satu judul, yaitu identifikasi jenis modus pemilihan siluman di daftar pemilih tetap DPT. Kemudian dalam perbaikan kedua, judul tabel diubah menjadi beberapa jenis judul, yaitu antara lain rekap NIK yang tidak ada dalam database kependudukan Dinas Dukcapil dan NIK yang penduduk sudah pindah tapi masih tercatat dalam DPT. Pemilih siluman memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIP sama persis yang terdaftar dalam DPT. Pemilih siluman yang memiliki nomor kartu keluarga identitas pemilih siluman yang memiliki NIK yang penyusunan digital kodifikasi NIK-nya tidak sesuai dengan aturan baku penyusunan kodifikasi NIK. Adanya penambahan nama desa baru di seluruh kecamatan yang dipersoalkan. Petitum dalam perbaikan permohonan yang telah diregistrasi Mahkamah tanggal 18 Januari 2021 terdiri 11, namun kemudian dalam perbaikan permohonan yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, petitum permohonan menjadi 18. Perbaikan paling signifikan dari petitum tersebut adalah adanya perubahan permintaan, yaitu mengenai dilaksanakannya pemilu ulang dalam kurun waktu 1 bulan, petitum angka 8. Dirubah menjadi melakukan pemungutan suara ulang dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan, dan lain-lain. Berdasarkan adanya posita baru dan penambahan petitum seperti diuraikan di atas, maka perbaikan permohonan yang kedua kalinya harus dianggap sebagai permohonan baru yang berbeda dengan permohonan pemohon tanggal 22 Desember 2020, atau apabila dikategorikan sebagai perbaikan permohonan, maka permohonan tersebut telah memasuki substansi baru yang tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pasal 13 PMK dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya, yang dianggap dibacakan. Baik. Ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap perbaikan permohonan yang bersifat mengubah substansi, oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati demi tegaknya hukum acara Mahkamah, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan akuo atau setidak-tidaknya menjadi tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian, termohon akan menjawab permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020. Bahwa pada pokoknya, keberatan pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah. Oleh termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah, sehingga dalam kaitan itu termohon akan menguraikan proses penyusunan daftar pemilih dan mulai proses penyerahan daftar penduduk potensial daftar pemilih DP4 dari Kemendagri sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap dalam satu rapat pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Bawaslu, seluruh tim pasangan calon, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020 seperti terurai di bawah ini. Ini dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Proses tahapannya. Proses itunya dianggap dibacakan, ya. Ya. Ya, terus yang jawab dari halaman 10, Yang Mulia. Ya. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 perkara nomor 24. Ini terkait tahapan tadi, Yang Mulia. Ya.
Kemudian eksepsi obscure libel di halaman 11, bahwa dalam pokok permohonan angka 6, dalil mengenai dasar hukum peraturan Mahkamah Konstitusi PMK tidak jelas. Pemohon menghubungkan Undang-Undang Nomor 10 2016 Junto Pasal 7 Ayat 2 Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 peraih suara terbanyak dengan pasangan calon nomor urut 2 sebesar 984 suara atau di bawah 2% adalah tidak benar dan kabur. Karena menurut termohon, Junto Pasal 7 Ayat 2 Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 bukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas dan tidak memenuhi syarat material untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Poin selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Terkait dengan terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian terkait dengan pelanggaran TSM. Lanjut ke halaman 14 yang mulia. Dalil pemohon mengenai termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilik siluman serta definisi dan kualifikasi pemilik siluman yang itu maskernya dipakai, jangan dibuka. Baik yang mulia. Enggak apa-apa terdengar. Baik. Ya. Saya lanjutkan yang mulia ke halaman 14 poin 13. Dalil pemohon mengenai termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilik siluman serta definisi kualifikasi pemilik siluman versi pemohon yang terdata dalam DPT dengan jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam angka 10, 11, dan 12 permohonan pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena dalil yang diajukan oleh pemohon hanyalah menyebutkan adanya rekayasa sistematis pemilik siluman dalam DPT dengan tidak menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat antara adanya pemilik siluman tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Dalam permohonannya, pemohon hanya menyajikan tabel dengan judul identifikasi jenis modus pemilik siluman di daftar pemilih tetap model A3 KWK mulai dari tabel 4 di halaman 6 sampai dengan tabel 26 halaman 44 tanpa ada penjelasan dan bukti-bukti keterkaitan antara jenis modus pemilih tersebut dengan pelaksanaan pemilihan yang melibatkan para pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga dalil pemohon mengenai hal itu tidak memiliki keterkaitan dan hubungan sebab akibat dengan perolehan suara pasangan calon. Poin 14. Dalil pemohon mengenai TPS dicurigai menggunakan EKTP siluman yang berdasarkan pada pengkodean nomor induk kependudukan NIK yang tidak sesuai dengan kodifikasi penomoran baku dari Dukcapil dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu sebagaimana tertuang dalam tabel 4, 5, 6, 7, 8, 13 sampai 26 yang mulia. Dari mulai halaman 9 sampai dengan halaman 44 adalah dalil yang tidak jelas. Karena dalil tersebut didasarkan pada kecurigaan dan asumsi pemohon serta tidak didasarkan kepada fakta hukum. Ya. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Semua dianggap dibacakan. Bergeser ke halaman 17 poin 19 yang mulia. Ya, jangan terlalu detail yang disampaikan. Baik. Yang menyangkut dalil-dalil besar saja, yang lain dalil-dalil kecil dianggap telah dibacakan dan diuraikan di halaman berapa begitu ya. Baik yang mulia. Ya. Di poin 19 yang mulia halaman 17. Bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata peserta perbaikan permohonan tidak cermat dan kabur tanpa nama NIK termasuk TPS yang sama. Atas nama Maria Bubu NIK 5301447001530001 di 3 desa yaitu Desa Bonibais, Kecamatan Lenmanen, Desa Fotoin, Kecamatan Iokifeu, dan Desa Ualawain, Kecamatan Weliman, sebagaimana tabel 8, tabel 9, tabel 23, perbaikan permohonan halaman 12, 13, 37. Tabel 8 huruf A, Desa Bonibais, Kecamatan Limanen. Ini ada tabelnya dianggap dibacakan yang mulia. Tabel 9, kemudian tabel 23. Itu yang berkaitan dengan seluruh tabel sampai tabel 25 kalau nggak salah. Betul yang mulia. Ya. Bahwa setelah diteliti, lanjut ke halaman 20, majelis. Ya. Bahwa setelah diteliti ternyata peserta perbaikan pemohon tidak cermat dan kabur. Terdapat nama NIK termasuk TPS yang sama atas nama Agustinus Bria, NIK 53210 dan seterusnya. Antonius Asa, NIK 530, 41501076600017 dan Dominikus Seran, NIK 530, 41501076900084 di 2 desa yaitu Desa
Kereana, Kecamatan Botin, Leobele, dan Desa Wawe, Kecamatan Wewiku, sebagaimana di tabel 11 dan tabel 25 perbaikan permohonan halaman 19. Tabel 19 dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian 25 juga. Kemudian sekarang ke halaman 22. Bahwa alternatif petitum angka 8 perbaikan permohonan pemohon memerintahkan KPU Kabupaten Malaka setidak-tidaknya dilaksanakan pemilu ulang di seluruh TPS dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam petitum pemohon tidak meminta pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Pemohon meminta dilaksanakan pemilu ulang. Sementara arti pemilu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu adalah pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jujur, adil, dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Namun demikian, apabila yang dimaksud pemohon adalah dilakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang 8 tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menyatakan pemilihan gubernur dan wali kota, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Baik, itu diteruskan, dianggap dibacakan. Baik, yang sampai mulia. konklusinya. Ya, Konklusinya apa ini? kita mengingatkan aja yang mulia. Ya. Terima kasih. Dan itu konklusinya, Kita dan ke- oleh karena itu petitum pemohon tentang ini harus dinyatakan ditolak, gitu kan? Iya, betul yang mulia. Mohon izin sekarang ke halaman 26 yang mulia. Ya. Ini Bahwa termohon menolak halaman dengan 25-nya kosong ini. iya 25-nya kosong yang mulia. Ya, Itu ada ya. pada saat kita kemarin edit Ya. ada kosong. Oke. Ya. Sekarang ke 26 yang mulia dalam pokok permohonan. Ya. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan pemohon kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui termohon dalam jawaban termohon ini, bahwa semua yang diuraikan pada bagian awal dan eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara. Bahwa perbaikan permohonan pemohon didasarkan pada pencantuman pemilih siluman dalam DPT terutama berkaitan dengan permasalahan penggunaan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang secara utuh telah diuraikan dan disandingkan oleh pemohon. Bahwa perlu termohon jelaskan format salinan DPT yang diumumkan dan diserahkan kepada para pihak untuk keperluan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka 2020 tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 20 ayat 3 ayat 13 PKPU 19 tahun 2019 yang menyatakan salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, 11, dan 12 tidak menyampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga secara utuh. Sehingga pencantuman NIK dan NKK secara utuh dalam perbaikan permohonan pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 19/2019. Dalam kaitan ini, DPT yang dipermasalahkan oleh pemohon secara tegas termohon sampaikan bahwa DPT tersebut bukan merupakan DPT yang dikeluarkan oleh termohon. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan kemudian adalah dari mana sesungguhnya sumber data yang diperoleh pemohon tersebut. Sebelum termohon menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan pemohon dalam perbaikan permohonannya, terlebih dahulu termohon menyampaikan proses pemungutan penghitungan suara sampai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka 2020. Poin 23 dan 25, halaman 26 sampai 23 mengenai penghitungan dan rekapitulasi dianggap dibacakan yang mulia. 20 sampai 23. Sekarang menyangkut langsung bagian 2, sinkronisasi antara DP4 dan itu langsung mengenai pemutakhiran data ya. Saudara sudah menyampaikan tentang pemutakhiran data dan penyusunan DPT ya, Betul yang mulia. pada halaman 32 dan seterusnya itu. Ya, Saudara melakukan sinkronisasi ya, betul yang mulia. pemutakhiran Sinkronisasi DP4 dengan antara DPT pemilu DPT pemilu 2019. 19 dengan DP4 yang baru ya. Iya betul yang mulia. Baik. Kemudian model penyusunan KWK juga Sudah daftar pemilih. dimutakhirkan ya. Betul. Terus kemudian menurut saudara jumlah pemilih yang tetap di seluruh kabupaten jumlahnya berapa? Anda menyampaikan di situ menurut kecamatan sudah disampaikan dalam tabel ya. Sudah yang mulia. Kecamatan. Itu upaya yang dilakukan ada coklit dan sebagainya itu. Ya, izin melanjutkan yang mulia Ya. terkait dengan halaman 37. Silakan. Pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Kegiatan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih didahului dengan kegiatan bimbingan teknis tentang tata cara coklit baik kepada panitia pemilihan kecamatan maupun kepada PPS, panitia pemungutan suara, dan PPDP sesuai dengan buku kerja yang diterbitkan oleh KPU RI
BIMTEK pada PPK dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 di Aula Susteran SSPS Betun. Ada 60 peserta PPK BIMTEK kepada PPS dan PPD dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 Juli 2020 di Kecamatan Kabupaten Malaka. Ada 127 peserta ketua yang mulia. Kegiatan BIMTEK juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan COVID secara ketat. Ya, itu dianggap dibacakan. Baik, dianggap dibacakan. Terus yang mulia, terakhir, proses saudara ini melakukan pemutakhiran data dan dilakukan dalam sidang pleno KPU Kabupaten. betul yang mulia. Pada waktu pemutakhiran dari DPS menjadi DPT, Betul yang mulia. ya, Dan itu tidak ada dilakukan kapan keberatan. itu? Sudah sesuai dengan tahapan, ada LO-nya segala macam. Ya, Sekarang dilanjutkan yang mulia ke halaman 46. ya, itu hasil akhir dari penetapan DPT, jumlah pemilih berapa jadinya? Hasil akhir penetapan DPT Yang 115.304 itu. iya, Ya, betul. iya, 15.304 yang mulia. Ya, ya kan? Betul yang mulia. Apakah semua pasangan calon menandatangani DPT tetap itu? Menandatangani yang mulia. Menandatangani. Tidak ada keberatan. Menandatangani betul. Betul, ya. Tidak ada keberatan. Tidak ada yang mulia. Berarti dasar yang dipakai dalam pilkada ini sejumlah DPT-nya, daftar pemilih tetapnya 115.304 itu. Betul. Betul sekali yang mulia. Betul. Kemudian itu sudah ditandatangani semua ya, tidak ada keberatan. Sudah tidak ada keberatan Dan dari DPT itu sudah diumumkan. sudah. Sudah, baik. Terus, Baik, mohon izin saya lanjutkan yang mulia ke halaman 46, bantahan terhadap pokok permohonan poin 26, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman yang tersebar di hampir 395 TPS di 12 wilayah kecamatan dan 127 desa di Kabupaten Malaka adalah tidak benar. Karena pelanggaran TSM menurut termohon merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu RI nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pelanggaran TSM adalah pelanggaran administrasi yang menjadi domain Bawaslu Kabupaten Malaka untuk melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut dalam setiap tahapan dan pada setiap kegiatan, tingkatan. Bahwa termohon dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malaka atas pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum secara TSM di seluruh wilayah Kabupaten Malaka yang meliputi 12 kecamatan. Bahwa terhadap dalil pemohon selebihnya tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran administratif terkait proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020, yakni mengenai NIK yang kodifikasinya tidak sesuai dengan aturan kodifikasi penomoran baku yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar dan penerbitan surat keterangan atau suket sejumlah 328 lembar oleh Distrik Capil Kabupaten Malaka, kelebihan sebanyak 287 suara di hampir sebagian TPS, kualitas data pemilu yang mudah dihilangkan, adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh paslon 01, serta pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara paslon 01 dan mengurangi jumlah perolehan suara pemilih pemohon adalah dalil yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan penghitungan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, di mana dugaan pelanggaran tersebut senyatanya merupakan domain kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang terkait dengan persoalan akuo. Bahwa termohon menolak permohonan pemohon yang mempermasalahkan mengenai NIK yang tidak sesuai dengan aturan kodifikasi KTP aspal, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar, penerbitan surat keterangan suket kalau di Distrik Capil Kabupaten Malaka sebagai objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan tersebut bukanlah persoalan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, akan tetapi persoalan administrasi kependudukan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemilihan. Jikapun persoalan NIK penerbitan KTP dan suket berkaitan dengan pemilihan kepala daerah hanya terkait dengan pemilih ganda atau pemilih yang memilih lebih dari satu kali quote non yang ternyata dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020 tidak ada satupun permasalahan yang berkaitan dengan persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket serta pemilih ganda.
Tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, CPS, dan PPK yang terkait dengan persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket atau... Sebentar. Baik, yang mulia. Keterangan dari Bawaslu belum dikumpulkan ya? Keterangan Bawaslu, sebentar. Saya mau menanyakan. Keterangan dari Bawaslu? Ya, diambil itu, biar bisa dibagikan segera. Ya. Dibagikan sesuai tadi. Break sebentar. Sambil saya tanya, berarti termohon Baik, yang mulia. membuat sistematika kualifikasi pejawaban ini pada waktu menjawab pokok permohonan, saudara mengatakan atau merespon dalil permohonan pemohon dari sistem menggunakan sistem TSM ya. Betul, yang mulia. Yang pertama itu Anda membantah berkenaan dengan dalil-dalil yang bersifat sistematis. Betul. Itu halaman 10 sampai dengan... Betul, kami uraikan, yang mulia. Ya, diuraikan itu. Ya, kami. Terus kemudian jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur, betul? Itu halaman 66 sampai halaman 68 ya. Betul. Kemudian yang terakhir membantah jenis-jenis pelanggaran yang bersifat masif. Betul, yang Di mulia. halaman 69 sampai seterusnya, kemudian diakhiri dengan petitum. Betul, yang Betul mulia. begitu? Betul, yang mulia. Ya, itu bisa disampaikan pokok-pokoknya saja. Baik, yang mulia. Izin saya Ya, lanjutkan. supaya memudahkan kita untuk membaca dan teman-teman bisa membaca dengan baik. Baik, yang mulia. Baik, silakan. Izin saya lanjutkan. Jadi intinya untuk pelanggaran yang bersifat terstruktur Anda mengatakan semuanya tidak terbukti dan Tidak ditolak. terbukti, yang mulia. Terus kemudian yang berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat sistematis demikian juga. Ya, kemudian terkait sistematis dan masif juga. Kemudian Juga. terkait juga pengkodian NIK yang tidak sesuai dengan kodifikasi aturan baru juga, yang mulia. Tidak Ya. terbukti di halaman 50. Ya. Jadi Anda ini merespon dari seluruh rangkaian respon ini, ada respon yang dilakukan sebelum pemungutan suara, ya, dan respon setelah dilakukan pemungutan suara. Betul, yang mulia. Sampai Bahkan kepada ketika rekapitulasi sesuai dengan dalil pemohon. Betul, yang mulia. Bahkan ketika pemohon sekalipun mendalilkan itu satu persatu terhadap kenapa, kita tetap jawab, yang mulia, semuanya. baik. Tapi secara general, secara regulasi semuanya kita juga bantah, yang mulia. Dan itu tidak terbukti, yang mulia. Baik, terus dilanjutkan sekarang. Lanjutkan, yang mulia. Sekarang sudah mulai halaman berapa ini? Lanjut ke halaman Poin berapa tadi? halaman 52, yang mulia. Saya lanjutkan. 52. Ya, ayat Itu kan berkaitan dengan next skalanya, skala itu. betul. Poin 42. Poin 42. Ya, jadi ini, yang mulia. Jadi pemohon menyampaikan ada tidak benar dua nama yang sama dalam DPT TPS di 7 desa Kalimasa. Ini ada beberapa nama. Ini kan menyangkut sebelum dilakukan pemungutan suara, kan baru menyangkut daftar pemilih Ya, tetap. jadi Kan? dugaan pemilih ganda, yang mulia, dengan Ya. menggunakan C pemberitahuan KWK KTP di Kecamatan Lain Mesa. Di sini diuraikan oleh pemohon, ada atas nama dia menyebut nama, yang mulia. Ya, Itu atas nama Maria Bubu, kemudian upaya rekayasa nomor kartu keluarga di halaman 14 sampai dengan 17. Kemudian atas nama di DPT TPS 7 Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Natalia Luruk diduga memilih lebih dari satu kali. Kemudian poin 43 dalam TPS 4 dan DPTB TPS 1 Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Benediktus Seran. Kemudian tidak benar juga terdapat dua nama dalam DPT TPS 4 dan DPTB TPS 2 atas nama Benediktus Seran. Kemudian di poin 45 juga ada dari pemohon yang itu menyatakan sampai ke nomor 50 lebih itu kalau nggak salah. betul, yang mulia. Kita jawab semuanya, yang Dan mulia, dan itu itu ada tidak ada satupun yang dalil-dalilnya, terbukti, kan? yang mulia. Nanti ke saudara bisa nyebutkan juga dari buktinya. Baik, Itu mohon izin, yang dimulai mulia, dari ada terhadap bukti T22.1 segala itu ya. betul, yang mulia. Jadi bantahan kami
sesuai dengan prinsip pembuktian MK kami sudah lampirkan bukti dan itu tidak terbukti satupun, tidak ada yang terbukti yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Ya, ini karena kita waktunya terbatas. Baik, izin yang mulia. Makanya saya minta dokumen ini disampaikan untuk dipelajari bersama dan penting untuk Dahkim untuk bisa merespon nanti dalam putusannya. Baik, mohon izin ke halaman 62 yang mulia, di luar jawaban tabel. Ya, sekarang langsung Poin saja. 72. Langsung saja yang terstruktur itu apa itu? Di halaman 66 itu. Halaman 66 yang mulia. Mohon izin. Yang terstruktur apa yang dimaksud Anda merespon pelanggaran yang bersifat terstruktur? Baik yang mulia. Itu dalil pokoknya saja yang disampaikan. Baik. Saya lanjutkan yang mulia. Jenis-jenis pelanggaran terstruktur bahwa dalil yang terdapat dalam angka 24 mengenai termohon dengan niat jahat dan dengan sengaja memasukkan pemilih siluman ke dalam DPT yang bermasalah dengan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu TPS adalah dalil yang tidak benar. Karena dalil tersebut merupakan pengulangan dari beberapa dalil yang sudah disampaikan pemohon dalam permohonan yang juga sudah dijawab oleh termohon. Namun demikian, sejatinya pemohon menyampaikan keberatan tersebut ke lembaga lain yang berwenang untuk memutus permasalahan akuo. 87. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan halaman 49 mengenai pelanggaran bersifat terstruktur. Nomor 25 mengenai Ketua KPU Malaka yakni Makarius Berena Haq melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU pada saat aksi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1 Desa Weao, Kecamatan Waiwiku pada tanggal 13 November 2020 adalah tidak benar. Bahwa atas kejadian tersebut, Ketua KPU Malaka dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka nomor laporan 009, di mana kemudian Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan yang diumumkan pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menghentikan status temuan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Ya, sekarang yang halaman 68 itu semuanya poin 87, 88 dianggap dibacakan. Terakhir di halaman 68, kesimpulan ini gimana? Baik. Berdasarkan uraian di atas, termohon panitia pemilihan kecamatan telah memberikan informasi yang diminta oleh para saksi pasangan calon yang termuat dalam berita acara keberatan kecamatan atau model D kejadian khusus mengenai penambahan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Dapat dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melindungi hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 PKPU 19 tahun 2019 dan PKPU nomor 18 tahun 2020 pasal 37 ayat 1. Sehingga dalil pemohon mengenai DPT yang memuat pemilih siluman yang dipakai untuk mengundang para pemilih siluman tersebut, terutama pemilih siluman yang menggunakan KTP elektronik tidak benar berdasar hukum. Baik, sekarang yang bersifat masif intinya apa itu? Intinya saja, Anda menulis respon di halaman 89. Ya, jadi intinya memiliki nama sama tetapi memiliki nick yang berbeda. Itu yang mulia. Itu kan Anda uraikan di poin 89 dan 90 ya. Betul yang mulia, karena memang diulang-ulang terus permohonannya, jadi kami juga agak menjawab juga secara berulang sebagai penegasan yang mulia. Ini ya, itu penegasan dan meminta ada yang terakhir berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran TSM untuk didiskualifikasi juga ditolak ya. Betul yang mulia. Baik, sekarang petitumnya. Kita langsung ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka nomor 227/PL.026-6/5321/KPT-5321/KPU/Kap/12 Romawi tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor 1, pasangan calon Dr. Simona Haq, SHMH dan Saudara Louis Luki Taulin, perolehan suara 50.890 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Dr. Stefanus Beria Seran, MPH, Tuan Wendelinus Taulin, mendapatkan perolehan suara 49.906 suara. Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian kami sampaikan jawaban dari termohon perkara 24 dari kami kuasa hukum KPU Kabupaten Malaka, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Yang Mulia. Majelis, kami mengajukan eksepsi. Ya, eksepsi berkenaan dengan apa? Kewenangan mengadili. Ya, kenapa kok tidak berwenang Mahkamah? Oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon lebih banyak pada kewenangan administrasi dan kewenangan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Baik. Untuk kedudukan hukum, Anda melakukan eksepsi? Kita ke eksepsi yang kedua itu soal permohonan yang obskur libel. Oke, berarti mengenai kedudukan hukum, tenggang waktu tidak ada eksepsi ya? Ya. Baik, terus? Untuk obskur libel itu kita menitik beratkan pada soal permohonan berkaitan dengan politik uang. Oke. Di mana dalam proses pemilihan kemarin justru yang melakukan politik uang dan telah mempunyai putusan pengadilan itu dari tim sukses pasangan calon nomor 2 dengan putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 112/PIT-sus/2020/PN-ATB tanggal 7 Januari 2021 di halaman 7 Majelis izin. Halaman 7. Halaman 7 paragraf terakhir. Oke, sebentar. Jadi sebetulnya yang melakukan politik uang itu malah pihak pemohon? Ya, itu sudah mempunyai putusan pengadilan Majelis. Putusan pengadilan yang nomor 112 itu? Ya. Oke, terus? Apa lagi? Untuk terkait dengan eksepsi itu kami hanya sampai situ dan kami masuk ke Pokok permohonan? ya pokok permohonan Majelis. Ya. Pada halaman 12 angka 6 poin 6. Halaman 12, yang lain dianggap dibacakan ya? Ya, yang lain dianggap dibacakan. Terus halaman 12 apa itu? Halaman 12 itu terkait dengan surat klarifikasi dari Bawaslu berkaitan juga dengan pemilih siluman. Oke, gimana? Bahwa sebagaimana termuat dalam surat berita acara klarifikasi nomor DKPS.474-08-1-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Ferdinandus Rame SIPMSI tanggal 14 Januari 2021 dalam poin 3 mengatakan bahwa saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka menyampaikan permohonan maaf kepada KPU Malaka atas sinkronisasi data yang kami lakukan dengan menggunakan DPT pemberian Bupati Malaka Dr. Andus Stefanus Briaseran MPH sehingga menimbulkan ketidakcocokan dalam database kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Malaka. Dan sebenarnya kami harus melakukan sinkronisasi dengan menggunakan DPT dari KPU Kabupaten Malaka. Ya, oke. Ya, itu yang selanjutnya kami Dianggap bacakan ya? ya anggap dibacakan Majelis. Ya. Kami lanjut ke Itu yang halaman 13B itu yang berhubungan dengan anu ya? ya Tadi ya? ya. Oke, terus? Kami lanjut ke halaman 14 poin 9 Majelis. Poin 9. Ya, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada pokok permohonan poin 21 halaman 48 yang kembali menerangkan adanya praktek politik uang. Ya. Terus? Pihak terkait secara tegas menolak dalil permohonan tersebut dengan alasan sebagai berikut. A. Soal politik uang Itu dianggap dibacakan? dianggap tadi dibacakan sudah. dan mungkin kami bacakan yang biasa saja Majelis, karena belum terbacakan tadi. Soal gaji fukun dan kompensasi kepada lembaga adat, dapat kami jelaskan bahwa tuduhan yang diorehkan oleh pemohon dalam permohonan tidak beralasan hukum dan secara tegas pihak terkait menolak. Oleh karena berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa, yang kedua Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang besaran penghasilan tunjangan dan tambahan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, insentif bagi lembaga kemasyarakatan desa, kader pembangunan desa, lembaga adat desa tahun anggaran 2020 sebagaimana keputusan Kepala Desa Wehali. Izin Majelis, ini salah. Jadi itu berdasarkan gaji atau kompensasi ke lembaga adat itu sebetulnya yang membuat SK siapa sih? Yang membuat SK adalah Bupati atau yang menjadi pemohon sekarang. Oke, Bupati incumbent berarti? Ya. Oke, ya. Ya. Terus ya, seterusnya? Ya. Seterusnya kami Itu yang berkaitan dengan orasi politik itu kan berkaitan dengan itu ya? ya Majelis. Oh, jadi
gaji kompensasi lembaga adat itu sebetulnya Sudah ada dalam peraturan sudah bupati. ada peraturan bupati 5/2020 dan 8/2020. Ya, Majelis. Sehingga Dan dijabarkan, itu SK itu yang buat malah pemohon. ya, SK itu yang dibuat oleh pemohon. Oke, jadi tinggal melanjutkan, bukan yang buat pihak terkait, bukan janji Bukan, ya. ya, bukan janji politik, tapi kita meneruskan apa yang sudah ada. Oke. Ya, Terus? Apa lagi? Poin 11, angka AB itu anggap dibacakan. Ya. Dan poin-poin berikutnya kami anggap sudah dibacakan, Majelis. Baik. Kita masuk kepada langsung petitum, Majelis, Ya. oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Majelis. Kami lanjutkan pada petitum. Berdasarkan alasan argumentasi hukum, legal reasoning, dan fakta hukum legal fact tersebut dalam uraian di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berdasar hukum DPT model A3 KWK yang diterbitkan termohon untuk digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melaka tahun 2020 karena termohon telah menerbitkan DPT model A Ya, KWK. ini dianggap dibacakan ini. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Yang tolong dibacakan yang berkaitan dengan nomor 9. Yang 5678 dianggap dibacakan. Nomor 9. Baik, kami lanjutkan. Nomor 9, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melaka untuk tetap menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Simonahak Esa MH dan Louis Luki Taulin Esos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Melaka periode tahun 2021-2026. Poin 10, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Stefanus Briaseran MPH dan Wandalinus Taulin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melaka tahun 2020. Poin 11, memerintahkan KPU Kabupaten Melaka untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pihak terkait, yakni pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Simonahak Esa MH dan Louis Luki Taulin Esos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Kabupaten Melaka tahun 2020. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Izin Yang Mulia Ya, silakan. menyampaikan keterangan atas hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran. Yang pertama yang didalilkan oleh pemohon, yakni pada halaman 2 Ya, agak cepat anunya. terkait pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih, yaitu Bawaslu telah merekomendasikan untuk melakukan pencoplitan, pencocokan dan penelitian coklit ulang, yaitu ada di 8 kecamatan dan telah ditindaklanjuti oleh petugas KPU, yakni PPDP. Bukti ada pada tabel PK 02, 03, dan 04. Dan yang mau kami sampaikan lagi, yakni pada halaman 8 sampai dengan halaman 44, Ya. bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di daftar pemilih tetap DPT yang didalilkan pemohon pada tabel 4 halaman 9 sampai dengan tabel 26 halaman 44. Bawaslu Kabupaten Melaka menerangkan bahwa berdasarkan dalil pemohon pada poin 4 di atas, bahwa Bawaslu Kabupaten Melaka bersama jajaran tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran atau laporan serta tidak ada keberatan saksi. Baik, kalau begitu saya minta ketegasan begini. Di dalam proses dari DPS, daftar pemilih Ya. sementara, kemudian menjadi DPT, itu dilakukan pemutakhiran enggak?
Dilakukan. Pemutakhiran. Pada waktu dilakukan pemutakhiran itu, akhirnya dilakukan sidang pleno untuk penetapan DPT atau tidak? Dilakukan. Dilakukan. Siapa yang hadir dalam penetapan DPT? Dalam penetapan DPT itu yang hadir KPU, Bawaslu, bersama seluruh pasangan calon. tim dari pasangan calon seluruhnya. Tim pasangan calon. Ya. Pada waktu itu saksi-saksi dari seluruh pasangan calon menandatangani DPT final enggak? DPT yang ditandatangani KPU. Ya, tapi saksi-saksi hadir di situ. Hadir menandatangani. Ada Daftar hadir. daftar hadir ditandatangani ya? Ya. Oke, kalau begitu DPT tidak ada persoalan ya? Tidak ada Karena persoalan. ada keberatan di situ? Tidak ada Baik, keberatan. mengenai DPT sudah kita selesaikan. Terus ada lagi yang lain? Itu keterangan Anda sampai halaman 45 berarti ya? Ya, benar. Oke, terus? Mulai dari kalau untuk pemilih siluman cukup yang Berarti kan sudah tidak ada pemilih siluman, Ya. ya kan? Ya. Karena seluruh DPT sudah disahkan dan semua saksi yang hadir kan hadir semua. Ya. Oke, terus ada lagi pada keterangan tambahan yang mulia. keterangan tambahan gimana? Keterangan tambahan itu halaman 49 sampai 52. Halaman 49 sampai Poin 2 yang mulia. poin 2. Ya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melaka telah menerima laporan dengan nomor 010-LP-PB-Kabupaten-19.22-1-2022. Ya, dianggap dibacakan itu nomornya. Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan terhadap pemilih siluman sebanyak 2.039 pemilih dalam DPT yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Melaka atas nama Makarius Berenahak dan yang lainnya terbaca, dan pelapor atas nama Primus Serentai yang merupakan salah satu tim hukum dari pasangan calon 02. Bahwa setelah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat material dan formil, laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 010 sampai seterusnya terbaca. Bawaslu Kabupaten Melaka melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan bukti-bukti. Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan nomor 10 Dan dan seterusnya terbaca, Bawaslu Kabupaten Melaka setelah melakukan pembahasan bersama tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bekumdu tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan dan itu status buktinya laporan PK 37 itu. PK 37. Baik, ada lagi? Cukup ya? Tambahan yang saya sampaikan bahwa di dalam PK 37 ini yang buktinya itu bahwa dari 2039 pemilih siluman dalam DPT yang dilaporkan oleh pelapor ini berdasarkan hasil sinkronisasi DPT yang dikasih oleh Bupati Melaka, Dr. Stes Dreseren kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melaka. Oke, tadi yang juga sudah disinggung oleh pihak termohon itu ya? Ya, dan DPT tersebut setelah kita selidiki, kita cermati ulang, dan DPT tersebut bukan DPT yang digunakan atau produk KPU yang digunakan pada tanggal 9 Desember untuk pemungutan suara. Oke. Ya. Ya. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih. Ini Pak, siapa ini yang Ketuanya Pak Petrus Nahakmanek. Oke. Saya sendiri. Tiga-tiganya tanda tangan ya? Siap. Bawaslu ya? Ya. Baik. Ini dirapatkan pleno berarti? Rapatkan pleno. Oke. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Sekarang saya mengesahkan bukti. Prof tadi ada cukup? Yang mulia, Pak Nanan cukup? Baik, kalau gitu saya sahkan buktinya. Perkara P ada beberapa catatan. Jadi saya sahkan T1 sampai dengan T45 dengan catatan-catatan ini menyangkut T28, ya, T29, T30, dan T32. Itu ada catatan nanti diselesaikan di kepaniteraan, ya. Disahkan T1 sampai dengan T45 dengan catatan-catatan tadi. Kemudian pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan PT16. Baik, disahkan, sudah lengkap dan baik. Kemudian Bawaslu mengajukan bukti PK1 sampai PK37 lengkap. Benar yang mulia. Baik, disahkan. Baik, para pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, seluruh rangkaian persidangan dalam perkara 19 dan 24 sudah selesai. Saudara tinggal menunggu
Jadi seluruh masalah ya? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu sidang Izin yang selesai. mulia, mohon izin yang mulia. Apalagi ini? Ini terkait dengan catatan tadi dari yang mulia mengenai bukti dari kami. Ada sedikit penjelasan dari anggota KPU bidang hukum dari Malaka. Izin Kenapa? yang mulia. Kenapa? Silakan Bu Ustaz. Mohon izin yang mulia, terkait dengan kekurangan yang dibacakan oleh yang mulia tadi, sedikit saya menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu KPU Kabupaten Malaka melakukan pembukaan kotak suara, kemudian kami mengambil alat bukti, dan terkait dengan T29 dan seterusnya, itu adalah form C keberatan, yang mana begitu kami ambil dalam kotak, fakta yang terjadi bahwa kami ambil dalam keadaan form itu kosong, sehingga kami buktikan apa yang kami keluarkan dari kotak. Ya, nanti diselesaikan dengan kepanitraan. Terima kasih yang mulia. Baik, kalau begitu sudah cukup, sidang selesai dan ditutup.